Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video ini saya akan membahas mengenai maqasid syariah yang akan dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu definisi maqasid syariah, kedua peran dan signifikan maqasid syariah, ketiga contoh penerapan maqasid syariah, keempat ruang lingkup maqasid syariah, kelima fase perkembangan maqasid syariah, and last but not least yaitu yang keenam sejarah perkembangan maqasid syariah. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi maqasid syariah. Apa sih maqasid syariah itu? Maqasid syariah adalah secara etimologi maqasid syariah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk jamak dari maqsad yang berarti tujuan atau kesengajaan. Adapun syariah artinya jalan menuju mata air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, syariah mengalami penyempitan makna, yaitu hanya terbatas pada hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Dan hubungan manusia dengan manusia di dalam Al-Quran, kedua kata tersebut dipakai untuk arti agama, sebagai jalan lurus yang ditetapkan Allah SWT untuk diikuti oleh manusia agar mendapatkan keselamatan. Adapun menurut para ahli, yang pertama yaitu Al-Ghazali, yaitu penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan. Yang kedua adalah Al-Syatibi, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syariah dan berkaitan dengan maksud mukallaf untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia. Yang ketiga adalah Al-Amidi, tujuan yang disyariatkan hukum adalah untuk mencapai manfaat dan menghindari kemudaratan atau gabungan keduanya. Yang keempat Abdul Wahab Khalaf, tujuan umum ketika Allah SWT menetapkan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang daruriyah atau primer, hajiyah sekunder, dan tahsiniyah tersier. Yang kelima adalah Al-Qaradawi, yaitu tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh nas-nas baik berupa perintah, larangan, serta ibahat atau kebolehan. Lanjut kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana perkembangan sejarah maqasid syariah. Yang pertama yaitu periode prakodifikasi yang terdiri dari tokoh Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, para sahabat dan tabi'in. Bentuk perkembangan beberapa contoh pemecahan masalah berbasis kemaslahatan dari Nabi, ijtihad sahabat mencari hikmah-hikmah dan alasan di balik ayat maupun hadis yang menerangkan tentang suatu hukum, dan belum ada kesadaran untuk membukukan ilmu ini menjadi sebuah disiplin. Yang kedua adalah pada masa kodifikasi, tokoh yang terlibat adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Al-Tirmizi, Imam Al-Kabir, Imam Al-Saduq, Imam Al-Amiri, Imam Ibnu Hamz, Imam Al-Juwaini, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Razi, Imam Al-Amidi, Imam Izzuddin Ibnu Abdu Al-Salam, Imam Al-Qarafi, Imam Al-Tufi, Imam Ibnu Tahmiyah, Imam Al-Syatibi, Imam Al-Zarkaisi. Dan bentuk perkembangannya adalah pencetus istilah maqasid syariah, pembentukan beberapa sistem dasar, pembagian maqasid syariah, perumusan 5 pokok, penjelasan detail terhadap teori yang ditulis ulama sebelumnya, penyempurnaan teori-teori kemaslahatan, penentuan elemen-elemen prioritas, penambahan al-irad kehormatan untuk melengkapi 5 maslahat primer. Al-Ghazali, kritikan terhadap 5 hak primer yang menyangkut kepentingan manusia di dunia, sistemasi teori maqasid syariah, lalu pada modifikasi tokoh yang terlibat Ibnu Absyur, Abu Zahrah, Al-Zuhaili, Al-Qaradawi, Jasir Audaya, dan bentuk perkembangan penafsiran maqasid syariah dalam konteks sehari-hari, merombak urutan landasan syariat Islam, reformasi pemahaman teori maqasid, dan yang terakhir adalah rekonstruksi elemen maqasid.
Baiklah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ruang lingkup maqasid syariah. Menurut Al-Syatibi, tujuan persyariatan hukum dapat dilihat dari dua sisi, yaitu qasd al-syar'i dan qasd al-mukallaf. Qasd al-syar'i dapat dikategorikan menjadi dua aspek, yaitu aspek tujuan asasi yang mendasar atau tujuan pokok persyariatan hukum. Tujuan mendasar atau tujuan pokok Allah SWT mensyariatkan hukum yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia dan di akhirat. Tujuan ini adalah tujuan yang utama dalam mensyariatkan hukum dan pemberlakuan hukum oleh Allah SWT yang terdapat dalam setiap syariat atau hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Yang kedua adalah aspek media atau sarana penunjang untuk menggapai tujuan asasi. Aspek ini mencakup tiga hal, yaitu tujuan Allah SWT dalam mempergunakan uslub dan uruf bahasa yang dapat dipahami oleh manusia. Dengan demikian, maka syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh para mukallaf, dikarenakan Allah SWT memang telah menggunakan bahasa yang digunakan oleh manusia dalam mensyariatkan hukum-hukumnya. Tujuan Allah SWT dalam membuat hukum atau syariat adalah diperuntukkan kepada para mukallaf sehingga syariat sebagai sesuatu hukum taklif yang harus ditunjukkan oleh manusia. Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukum adalah untuk membawa seluruh mukallaf ke bawah naungan hukum dengan mensyariatkan hukum yang memiliki sifat universal bagi seluruh manusia. Selain pembagian di atas, maqasid syariah juga dibagi menurut tingkat kepentingannya dalam kehidupan manusia yang terdiri dari tiga tingkatan, yaitu daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. 1. Daruriyah. Daruriyah adalah penegakan kemaslahatan agama dari dunia. Artinya ketika daruriyah itu hilang, maka kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang dan munculnya kerusakan bahkan musnahnya kehidupan. Daruriyah juga merupakan keadaan di mana sesuatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera. Jika dibiarkan, maka akan menimbulkan sesuatu yang bahaya yang beresiko pada rusaknya kehidupan manusia. Yang kedua adalah hajiyah. Sementara itu, tahapan kedua dari maqasid syariah adalah hajiyah, yang didefinisikan sebagai hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya tidak ada. Hajiyah juga dimaknai dengan keadaan di mana jika sesuatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan dapat menambah value kehidupan manusia. Hajiyah juga dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia. Yang ketiga, tahsiniyah. Tahsiniyah adalah tahapan terakhir maqasid syariah yang pengertiannya adalah kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang diketahui oleh akal sehat. Tahsiniyah juga berkaitan dengan etik, yaitu melakukan hal-hal yang pantas dan menjauhi hal-hal yang tidak pantas. Bila diperhatikan dalam usaha memelihara unsur pokok di atas, ketiga kelompok maqasid syariah di atas tidak dapat dipisahkan, hanya saja tingkat kepentingan berbeda satu sama lain. Kelompok daruriyah dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer yang kalau diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok itu. Kelompok hajiyah dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder, dalam arti kalau diabaikan tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sementara itu, kelompok tahsiniyah dapat dikatakan sebagai pelengkap yang kalau diabaikan tidak akan menimbulkan kesulitan, apalagi mengancam eksistensi kelima pokok tersebut, tetapi akan mengakibatkan ketidakpantasan. Dengan kata lain, daruriyah merupakan pokok, hajiyah merupakan penyempurna bagi. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya tujuan Allah SWT mensyariatkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia dengan menjaga unsur-unsur pokok kehidupan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yaitu hifz al-din atau menjaga agama, yang kedua adalah hifz al-nafs atau menjaga jiwa, yang ketiga adalah hifz al-aql atau menjaga akal, yang keempat adalah hifz al-nasl atau menjaga keturunan, yang kelima adalah hifz al-mal atau menjaga harta. Peranan signifikan maqasid syariah dalam ekonomi Islam. Pengetahuan tentang maqasid syariah seperti ditegaskan oleh Ibnu al-Wahhab Khalaf adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Quran dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan, dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus
kasus yang tidak tertampung oleh Al-Quran dan Sunnah secara kajian kebahasaan. Metode istinbat seperti kias, istihsan, dan maslahah mursalah adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas maqasid syariah. Kias misalnya baru bisa dilaksanakan bila mana dapat ditemukan maqasid syariahnya yang merupakan alasan logis atau ilat dari suatu hukum. Sebagai contoh tentang kasus diharamkannya khamar, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5, surat kelima ayat 90, dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa maqasid syariah dari diharamkannya khamar ialah sifat memabukkannya yang merusak akal pikiran. Dengan demikian, yang menjadi alasan logis atau ilat dari keharaman khamar adalah sifat memabukkannya, sedangkan khamar itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan. Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa dalam konteks ekonomi, maqasid syariah memiliki peran yang sangat signifikan sebagai alat kontrol sekaligus alat perekayasa sosial untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Ia memberikan landasan filosofis yang rasional dari aktivitas ekonomi. Tanpa maqasid syariah, pemahaman dan praktik ekonomi Islam akan menjadi sempit, kaku, statis, dan lambat. Ekonomi Islam akan kehilangan spirit dan substansi syariahnya. Namun sebaliknya, dengan maqasid syariah, ekonomi Islam akan berkembang elastis, dinamis, sesuai dengan karakter syariah. Berdasarkan hal tersebut, maqasid syariah dapat berperan sebagai bingkai dalam pembangunan ekonomi Islam yang akan memagari aktivitas ekonomi dari sesuatu yang melanggar syariah. Selain itu, maqasid syariah juga dapat berperan sebagai sarana hubungan antara kandungan berkehendak hukum Tuhan dengan aspirasi yang manusiawi. Oleh sebab itu, teori maqasid syariah menempati posisi yang sangat sentral dan vital dalam merumuskan metodologi pengembangan ekonomi Islam. Bahkan Al-Syatibi sendiri menyatakan bahwa maqasid syariah merupakan usulnya. Ini berarti bahwa menyusun usul fiqh sebagai sebuah metodologi tidak dapat lepas dari maqasid syariah. Hal ini karena teori maqasid dapat mengantarkan para mujtahid untuk menentukan standar kemaslahatan yang sesuai dengan syariat atau hukum. Maqasid syariah menjadi landasan dasar pengembangan hukum ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, di mana hubungan ekonomi menekankan pada aspek maslahat atau kesejahteraan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, bukan hanya sekedar didasarkan pada imbalan ekonomi atau sosial dengan tujuan mendapatkan kepuasan sesaat, yakni kepuasan hidup di dunia. Sistem ekonomi Islam menawarkan aktivitas yang dilaksanakan berdasarkan pada 4 fondasi, yaitu akidah, syariah, akhlak, dan ukhuwah. Dengan dasar ini kemudian dihasilkan ekonomi yang adil, bebas riba, maizir, zulm, dan transaksi haram lainnya. Seimbang antara sektor real dan finansial, antara risk dan return, antara eksplorasi dan konversi, antara bisnis dan sosial, dan antara material dan spiritual. Maslahat bagi agama, keberlangsungan generasi, jiwa manusia, keberkahan harta dan perkembangan intelektualitas manusia, ketidakadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan tercapai, maka falah atau keseimbangan kebutuhan dunia akhirat sebagai tujuan akhir dalam kegiatan ekonomi akan lebih mudah diperoleh. Di dalam bidang ekonomi, konsep maqasid syariah juga dipergunakan sebagai dasar justifikasi terhadap berbagai aktivitas manusia yang berhubungan dengan konsep produksi, distribusi, dan konsumsi. Penerapan maqasid syariah dalam bidang ekonomi Islam diantaranya dilakukan untuk mengukur aktivitas Corporate Social Responsibility atau CSR pada berbagai lembaga keuangan syariah. Thanks for watching. Jangan lupa like dan komen ya. Terima kasih.